anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 6 kurikulum Merdeka, yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 2, cerita tentang Indonesia. Kita akan sama-sama belajar di bagian topik C, kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Nah, anak-anak semua, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini di topik C kali ini, yang pertama, anak-anak mampu mengenal peristiwa penting menjelang kemerdekaan, baik tokoh maupun periode sesinya. Yang kedua, anak-anak mampu menceritakan kembali peristiwa penting menjelang kemerdekaan. Yang ketiga, anak-anak mampu merefleksikan semangat juang para pahlawan. Dan tujuan yang keempat, anak-anak mampu meneladani perjuangan pahlawan yang diimplementasikan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Inilah tujuan pembelajaran kita kali ini di topik C. Nah, sekarang yuk kita pelajari cerita sejarah negara ini saat menjelang kemerdekaan dan apa saja upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Nah, anak-anak, sekarang kita akan sama-sama belajar pembahasan tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sangat bermakna bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut terjadi karena ada yang berani memproklamasikan kemerdekaan. Nah, anak-anak, berikut ini para pejuang yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yuk, kita bahas satu persatu ya, siapa saja ya para tokoh tersebut. Nah, kita mulai dari tokoh yang pertama. Siapa yang tidak kenal dengan Insinyur Soekarno, anak-anak? Nah, Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Beliau menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama H. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Muhammad Hatta. Soekarno menjadi presiden pertama di Indonesia. Nah, tokoh yang kedua ada Dr. Andos Muhammad Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Beliau termasuk salah satu penyusun konsep teks proklamasi dan ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Beliau menjadi wakil presiden pertama Indonesia dan juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, tokoh yang ketiga ada Ahmad Subarjo Djojo Disorjo. Lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama dan menjadi salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau juga termasuk salah seorang penyusun konsep teks proklamasi. Nah, tokoh yang keempat ada namanya Laksamana Tadasi Maeda. Merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Tokoh yang kelima ada namanya Soekarni. Lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya anak-anak yaitu Soekarni Kartodiwirjo. Soekarni merupakan salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah.
Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya ada namanya Fatmawati. Fatmawati memiliki nama asli Fatimah. Lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Fatmawati dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Beliau dikenal sebagai orang yang menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, anak-anak. Selanjutnya, anak-anak, ada Sayuti Melik. Sayuti Melik merupakan tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliaulah yang mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, anak-anak semua, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Nah, semoga dengan video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian semua.